bagaimana warga negara Amerika Serikat sekarang ini lagi senang sekali, lagi mengagumi ya Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia. Beberapa hari ini media luar negeri, media asing itu lagi gencar membahas tulisan seorang kolumnis dari American Thinker namanya Laura Wellington. Laura Wellington ini menulis panjang tentang bagaimana warga negara Amerika Serikat sekarang ini lagi senang sekali, lagi mengagumi ya Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia. Kita ketahui ya bahwa Rusia itu adalah musuh besar Amerika Serikat sejak zaman dahulu kala. Tetapi tren yang baru-baru ini ditulis oleh para netizen, para warga Amerika ini menarik ya. Karena terlihat sekali dalam tulisan-tulisan mereka, dalam postingan-postingan mereka, betapa mereka sangat mengagumi Presiden Putin ya. Sosok presiden yang memang antitesis ya dari Joe Biden ya. Sama-sama lansia nih ya. Presiden Putin usianya 70 tahun, Presiden Biden itu usianya 80 tahun. Artinya keduanya beda usia 10-an tahun tapi dan sama-sama lansia. Tetapi secara appearance ya, secara performance itu berbanding 180 derajat gitu ya dibandingkan keduanya. Dan ternyata orang Amerika ya, para warga Amerika ini senang sekali dengan komitmen Presiden Putin terhadap olahraga dan gaya hidup sehat. Kan terlihat ya dari postur, kemudian dari kebugaran Putin. Nah, itu mereka suka sekali dengan itu dan kontradiktif ya dengan apa yang warga Amerika Serikat lihat dari presiden mereka sendiri, Presiden Biden. Presiden Biden udah tampak sekali tuanya, lansianya, beberapa kali jatuh dari pesawat, suka terjungkal, suka kalau bicara ngelantur ya, kadang-kadang lupa dengan apa yang dibicarakan. Terjadi inkoherensi dari kata-katanya dan itu tampak sebagai beberapa tanda dan gejala terjadinya sindrom frailty. Sindrom frailty itu adalah satu tanda dan gejala kerapuhan yang kompleks yang terjadi pada lansia ya. Dan itu terlihat ya dari penampilan ya, dari performa maupun appearance dari Presiden Biden, dan warga Amerika nggak suka itu gitu loh, sangat khawatir. Lalu juga beberapa kali slip of the tongue ya, salah bicara, salah penyampaian, seperti ada flight of idea, kemudian inkoherensi ya dalam beberapa kali pidato yang disampaikan oleh Presiden Biden ya, kok ada tanda-tanda gejala menunjukkan mengalami Alzheimer juga nih ya. Jadi warga Amerika tidak suka dan khawatir dengan presiden mereka sendiri dan mereka akan mencari ikon yang berbeda sekali ini dengan presiden mereka dan jatuh pilihan itu pada presiden negara lawan yaitu Presiden Putin. Presiden Putin memang dikenal ya, beliau juga sering posting dan sering sharing gaya hidup yang dijalani dan beberapa kali juga ya foto-foto yang sharingkan di media itu ya, nggak pakai baju atasan terus kelihatan kalau di usia yang sudah lansia tapi badannya masih gagah, masih macho dan six pack ya perutnya, dan itu kan dambaan dari para laki-laki itu ya, senang melihat sesama laki-laki yang udah usia tetapi tetap mempertahankan kebugarannya ya. Ya wanita tentu saja suka juga ya kalau lihat ada bapak-bapak yang udah lanjut usia tapi masih bugar. Jadi memang akhirnya jadi social media lovers ya Presiden Putin ini. Dan gejala tentang bagaimana popularitas Presiden Putin ini kan juga terjadi juga pada netizen Indonesia ya, pada warga Indonesia. Rata-rata kalau ditanya presiden mana di seluruh dunia ini yang disukai ya, pasti 80% menunjuk kepada Presiden Putin, bukan presiden kita sendiri. Sama warga Amerika ya, mereka senang sekali dengan Putin. Terutama pada beberapa kali jajak pendapat survei itu, kenapa kok suka banget sama Presiden Putin ya? Karena representasi dari bagaimana seorang pemimpin itu memberikan contoh, memberikan teladan tentang bagaimana bisa menjaga kebugaran tubuhnya, bagaimana menjaga kesehatannya ya, dan bagaimana tetap dalam performa yang prima ya di usia senja gitu. Dan itu kan disukai dan menjadi dambaan dari setiap orang tentunya ya.
Dan itu menjadi semacam inspirasi yang mendunia gitu. Nggak cuma warga negara Amerika sebenarnya yang suka ya dan kagum dengan Putin ya. Itu dari soal gaya hidup dan kebugarannya, karena memang pertama Putin sendiri adalah mantan tentara, lalu juga terkenal ya suka olahraga keras ya dan bela diri gitu kan, jago bela diri, olahraga keras. Dan itu yang terlihat ya, nggak bisa bohong ya, penampilan seseorang yang memang senang dengan olahraga itu kan kelihatan dari bagaimana penampilan tubuhnya, bagaimana kebugarannya. Walaupun sempat diterpa berbagai macam isu ya, katanya Presiden Putin itu menderita kanker, menderita penyakit berat yang mematikan, bahkan beberapa kali juga media asing itu menyebutkan sudah meninggal, digantikan sama orang lain ya. Tetapi ya kan kita lihat itu adalah Presiden Putin gitu kan, dan ya seneng lah orang Amerika, sama kita juga seneng kalau lihat Putin. Dari bagaimana dia menjadi inspirasi, contoh teladan seorang pemimpin yang menjaga betul kesehatannya, kebugarannya ya. Tentu saja demi dia bisa menjalankan fungsinya sebagai tugas dan fungsi sebagai presiden yang menjaga dan melindungi kepentingan warga negaranya. Dan itu kan yang didambakan oleh setiap warga negara dari seluruh negara di dunia ya. Nah, di sisi lain secara antitesis warga Amerika itu udah khawatir banget gitu ya, lihat bagaimana Presiden Biden itu menampilkan dirinya selalu tampak sebagai seorang lansia yang uzur, yang sudah disorientasi, suka jatuh, ngomongnya suka salah ya. Itu kan udah jenuh sekali gitu kalau lihat dari Presiden Biden. Makanya mereka merindukan sosok yang berbeda sekali dengan presiden mereka ya. Dan itulah yang terjadi pada warga Amerika. Itu menarik sekali ya. Jadi rakyat itu senang sekali kalau punya presiden yang senang olahraga, gaya hidupnya sehat ya. Kalau lihat dari badannya yang nggak kelihatan ada lemak, berarti makanannya juga sehat dan terjaga gitu. Itu warga itu senang gitu loh. Rakyat itu senang lihat itu. Betapa warga Amerika sekarang senang sekali dengan Presiden Putin. Karena senang olahraganya, karena gaya hidup sehatnya gitu ya. Sebenarnya sejak masa pandemi 3 tahun terakhir, orang sedunia itu ya, penduduk dunia terutama di negara-negara maju, memang kemudian seperti ada semacam gerakan ya untuk menyadari bahwa pandemi itu mengingatkan atau mengajarkan kembali kepada setiap orang, paling penting di luar dari semua upaya-upaya kesehatan adalah bagaimana kita menjaga kesehatan diri. Dengan menjaga kesehatan diri ya, dengan makanan yang bagus, dengan olahraga yang bagus ya, mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayur-sayuran serta vitamin yang bagus, mandi matahari ya. Itu ternyata aspek-aspek itulah ya yang membuat status imunitas seseorang itu meningkat. Dan banyak juga marak ya, kemudian kembali ke alam ya, back to nature, bagaimana makan dari hasil kebun sendiri, kemudian membuat minuman rempah-rempah ya untuk menjaga stamina dan menjaga imunitas, meningkatkan imunitas itu memviral ya, jadi menjadi gaya hidup baru yang menjadi hikmah ya dari pandemi di seluruh dunia, terutama negara-negara maju. Tidak terkecuali dari negara kita sendiri ya. Kesadaran untuk bergaya hidup sehat, olahraga, makan makanan yang sehat, minum minuman rempah yang sehat begitu ya. Yang menjaga status imunitas itu menjadi tren dunia sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana kemudian Putin itu bisa mencuri perhatian dan mencuri atensi dari seluruh dunia termasuk warga Amerika Serikat, ini sangat menarik ya. Karena warga Amerika Serikat tidak melihat satu contoh yang baik sebaik Putin ya, kalau melihat dari presidennya sendiri gitu kan. Jadi itulah yang kemudian dua hal itulah ya, dua stream itu, bagaimana selama 3 tahun di masa pandemi ini warga dunia itu sekarang sudah menuju kepada gaya hidup sehat, hikmah nih dari pandemi. Senang olahraga, senang makan makanan sehat, buah dan sayur banyak, rempah-rempahan sebagai minuman ya. Itu menjadi tren baru dunia. Dan kemudian ketika melihat ikon yang bagus ya, mereka melihat Putin ya, Presiden Putin itu sebagai ikon, seorang leader yang betul-betul
komitmen menjalankan itu semua ya, menjalankan gaya hidup sehat, menjalankan olahraga, makan yang sehat. Dan sontak dengan itu maka Presiden Putin tuh naik sekali popularitasnya. Itu sebetulnya rahasia mengapa Presiden Putin tuh menjadi sosok yang sangat menarik dan sosok yang dikagumi oleh banyak orang dan dirindukan sebagai presiden negara-negara tersebut ya, barangkali juga termasuk Indonesia. Kalau Presiden Putin bisa dinaturalisasi, mungkin kita senang akan memilih Presiden Putin sebagai presiden Indonesia gitu kan. Sama seperti orang Amerika ya. Padahal notabene Amerika jelas bermusuhan dengan Rusia, tetapi ternyata permusuhan itu tidak sampai di level rakyat ya. Permusuhan itu hanya ada di level pemerintah saja, di level antar penguasa aja. Tapi kalau rakyatnya bebas-bebas aja, bebas nggak suka sama presidennya sendiri dan bebas suka sama presidennya orang lain. Itulah warga Amerika sekarang. Nah, berikutnya lagi yang menarik bagi warga Amerika Serikat terhadap Putin selama 1 tahun terakhir ya, ketika Presiden Putin dengan gagah berani mencanangkan perang terhadap Ukraina ya di 24 Februari 2022. Dan seketika itu juga Putin itu terlihat sebagai sosok seorang pahlawan, sosok seorang patriot yang gagah berani melindungi kepentingan warga negaranya, dan dengan gagah berani pula memimpin peperangan ya, mengumumkan peperangan. Jadi Putin menjadi satu tokoh yang sangat dahsyat ya untuk dikagumi oleh banyak orang. Satu tuh dari gaya hidupnya, olahraganya, bagaimana postur tubuhnya. Sekarang dia menjadi seorang patriot, pahlawan yang membela rakyatnya sendiri. Dan itu sudah lengkap sekali ya, sudah komplit sekali sebagai seorang pemimpin yang didambakan oleh setiap warga dunia ya, termasuk tak terkecuali di sini adalah warga Amerika Serikat sendiri. Dan mereka mengesampingkan bahwa Putin adalah presiden dari negara yang dimusuhi oleh pemerintahnya ya. Jadi mereka mengesampingkan, nggak peduli itu. Dan yang menarik juga karena mereka tidak melihat contoh itu. Mereka tidak melihat sosok seorang leader, sosok seorang pemimpin yang bisa mereka kagumi dari Presiden Biden ya. Mereka kecewa dengan penampilan Biden. Sungguh pun 50% lebih warganya memilih Biden sebagai presiden. Tapi tidak untuk penampilan Biden sekarang ini yang mereka kecewa ya. Karena ternyata betul ya, orang yang udah umur itu, apalagi kalau tidak menjaga kesehatannya, ya mengalami sindrom frailty, lalu juga terlihat sekali gejala dan tanda menuju kepada Alzheimer, ya itu kan tampak di Biden dan tidak disukai dan dikhawatirkan oleh warga Amerika Serikat ya. Jadi ini juga menjadi catatan penting bagi Capres Indonesia tahun 2024 ya. Karena dari semua capres, memang kita belum punya capres ya, karena baru mendaftarkan diri sebagai calon presiden itu di bulan Agustus 2023, masih lama. Dan kemudian nanti kontestan ya, calon presiden itu akan berlaga di dalam pilpres itu di bulan Februari 2024 ya. Tapi kan kelihatan kalau sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau ya, yang tampak-tampaknya sudah dijagokan oleh pihak ya, partai atau juga sudah didengung-dengungkan oleh netizen, oleh rakyat Indonesia ya. Ya kelihatan kalau capres-capres ini masih belum memiliki satu komitmen ya untuk menjalankan gaya hidup sehat dan aktif ya. Jadi bagaimana mereka menjaga makanan mereka, bagaimana mereka menjaga gaya hidup mereka, bagaimana mereka menjaga olahraganya mereka ya, itu sangat tidak tampak dari keseharian mereka. Jadi padahal itulah loh ya yang dimaui oleh rakyat loh. Jadi kan rakyat Indonesia nggak beda sama rakyat Amerika, seneng kalau presidennya itu bugar, kalau presidennya itu cakep gitu ya, presidennya itu tampak sehat ya, karena penampilan itu nggak akan membohongi dari apa yang dia makan dan apa yang menjadi gaya hidup dia ya. Nah di Indonesia kan belum ini ya, capres-capres itu rata-rata cabi-cabi, rata-rata ya postur tubuhnya gemuk, kalau nggak gemuk perutnya yang gendut ya. Dan ya kalau kita lihat dari Instagram atau dari sosmednya itu, mereka juga nggak ragu ya untuk menampilkan wisata kuliner, beli makanan, dan selalu gitu loh, selalu ada kuliner gitu yang disampaikan oleh mereka di sosial media ya. Dan
itu sebetulnya kan nggak banget ya. Maksudnya kayak kita pamer, kita wisata kuliner di mana, atau kita makan di mana, itu kan bukan sesuatu yang menarik hati rakyat ya. Itu tampak merakyat, tapi bukan sesuatu yang menarik bagi rakyat. Dan ini mesti juga secara pandai, secara cerdas harus dilihat oleh calon presiden ini ya. Misalnya nih, ada capres ya yang sepertinya ingin menampilkan dirinya itu sebagai orang yang sangat dekat sama rakyat ya. Jadi senengannya jadi makan di warteg, makan di warung, bahkan makan sambil delosor, sambil duduk di lantai di pinggir jalan. Nah, sepintas terlihat merakyat. Tapi kalau kita lihat dari sisi gaya hidup, dari sisi pola makan, kan itu sangat nggak sehat ya. Makan mendelosor begitu ya. Kita kan jadi ingat bahwa pandemi itu mengajarkan kita untuk menjaga higienitas kan, jadi bertanya-tanya juga. Lalu makan di warteg, ya warteg itu oke lah gitu. Tapi kan bukan suatu representasi dari gimana ya makanan yang sehat itu, higienitasnya ya. Makan di warteg boleh, tapi bagaimana menunjukkan kalau dia juga menjaga higienitasnya, itu kan jauh lebih penting ya. Ya terus senang jajan di mana-mana ya. Ada juga nih capres yang seneng banget ya menampilkan dia kuliner sana, kuliner sini bersama dengan teman-teman gitu ya. Dan itu menjadi suguhan utama dari sosial medianya dia gitu, ada ya. Lalu ada lagi capres yang kelihatan lagi apa ya, makan di rumah misalnya gitu, menyajikan makanan di rumah. Tapi kalau orang yang pemerhati gaya hidup sehat, gaya makan yang sehat itu lihat kok nggak sehat yang dimasak ya gitu kan. Jadi itu menjadi catatan loh ya, rakyat Indonesia itu sama loh cerdasnya dengan rakyat Amerika dan negara-negara maju yang lain loh. Dan mereka itu julid loh ya, julid, kepoan ya. Dan bagaimana seorang calon presiden yang mereka dambakan itu, kenapa sih orang Indonesia seneng banget sama Putin? Itu dengan alasan yang sama dengan orang Amerika loh, karena Putin kelihatan sehat, bugar, six pack, gaya hidup sehat, senang olahraga, itu loh yang dicari. Dan di capres-capres sekarang belum kelihatan ya mereka melihat bahwa itu adalah hal yang penting yang bisa mereka kampanyekan. Bagaimana mereka menjaga makanan sehat, bagaimana mereka olahraga, bagaimana mereka menjalankan kehidupan sehat sehari-hari. Itu kan poin yang menjadi perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Dan ingat ya, 60-70% dari pemilih itu kalangan milenial loh. Kalangan milenial sekarang itu nggak kayak milenial zaman dulu loh. Kalangan milenial, apalagi milenial yang terdidik, itu senang banget dengan gaya hidup sehat, senang banget dengan makanan yang sehat. Jadi jangan dikira ya mereka senang Anda sharingkan wisata kuliner ke sana kemari yang ala-ala orang tua gitu loh. Itu nggak kena banget di kalangan milenial. Pola makan mereka beda sama pola makan orang-orang dahulu ya, orang-orang yang belum peduli dengan apa yang dimakan itu sehat atau tidak ya. Itu poin loh. Jadi silahkan dipikirkan sendiri ya tentang pola makan, gaya hidup, dan olahraga. Menjadi poin yang mencuri perhatian dari para pemilih milenial, 60-70% dari rakyat Indonesia. Berikutnya lagi itu adalah tentang patriotisme, tentang kepahlawanan, dan representasi itu tuh dilihat benar-benar secara utuh pada diri seorang Presiden Vladimir Putin. Dan ini juga ya mohon maaf ya, belum kelihatan ya dari capres-capres 2024 kita nih. Belum kelihatan siapa yang punya sosok pahlawan ya bagi rakyatnya, melindungi rakyatnya. Siapa sosok patriot gitu. Belum ya. Semua tuh masih punya bahan atau konten kampanye yang masih mainstream sekali ya. Cuma mengumpulkan massa, lalu semacam tanda bahwa popularitas itu dilihat dari berapa banyak massa yang terkumpul, lalu joget-joget ya, lalu ngundang artis, penyanyi untuk nyanyi bareng, kan cuma kayak gitu aja gitu. Jadi nggak kelihatan sekali mereka menjual bagaimana mereka menjalankan kehidupan yang sehat, makan yang sehat, gaya hidup sehat. Karena barangkali mungkin mereka tidak melakukan itu. Jadi yang mereka nge-fake ya, kalau tiba-tiba mereka melakukan itu hanya gara-gara himbauan saya ini gitu ya. Karena tidak bisa dicuri, tidak bisa dibohongi, penampilan, wajah, badan itu kelihatan. Bagaimana orang menjalankan gaya hidup sehat atau tidak ya. Ada rahasia nih, saya beritahu rahasianya. Jadi
orang yang sehat, ya, bagaimana dia bisa menjaga gaya hidup sehat, makan yang sehat itu tercermin dari ususnya yang sehat, ya, usus atau saluran pencernaannya yang sehat. Nah, usus yang sehat karena selama ini diberi makanan yang sehat, selama ini diberikan minuman yang sehat, rempah-rempah yang sehat, ya, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, sayur-sayuran, bunga-bungaan, gitu ya, rempah-rempahan. Itu akan terlihat dari wajah, ya. Semakin bersih dan sehat usus, maka semakin bersih dan cemerlang wajah seseorang, ya. Jadi lihat aja dari wajah-wajah dari para capres ini, kelihatan nggak sih kalau ususnya sehat, ya, kelihatan. Wajahnya itu bersinar, bersih, cemerlang, senyumnya sumringah, itu kelihatan bahwa apa yang dia makan tuh sehat dan gaya hidupnya tuh sehat. Kalau mau lihat bahwa orang sehari-harinya itu dia olahraga, menjaga kebugaran tuh dari bagaimana gesitnya dia bergerak. Walaupun mungkin badannya sekarang masih cabi karena belum dengerin video saya ini, masih cabi, ya. Tapi kalau dia memang seorang olahragawan, dia seorang yang senang dengan gaya hidup yang sehat itu, jalannya aja beda loh. Jalannya orang yang senang olahraga, senang gaya hidup yang sehat tuh jalannya gesit. Tek 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 gitu, gesit, ya, kelihatan. Walaupun badannya mungkin sekarang masih besar. Apalagi kalau nanti badannya langsing, pasti akan lebih gesit lagi. Kelihatan loh, ya, kelihatan. Lalu secara bawah sadar juga dia pasti akan lebih sering menampilkan dirinya lagi olahraga, lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang menggunakan exercising, ya, itu, dan tidak dibuat-buat, ya, memang kelihatan dari badannya dan langkah-langkahnya yang gesit itu kelihatan. Jadi ini bisa menjadi semacam poin-poin yang mencuri perhatian rakyat dan masih bisa diusahakan loh kepada para capres-capres, ya. Buat capres-capres yang sekarang badannya masih cabi-cabi, perutnya masih gendut, ya, masih ada waktu 10 bulan buat Anda untuk mempermak diri. Karena ini poin penting banget, ingat ya bahwa pemilih Anda tuh 60-70% tuh golongan milenial, pemilih Anda 50% adalah kaum emak-emak yang sangat peduli melihat penampilan dari para capres, ya. Mereka ingin capresnya tuh kelihatan ganteng, cakep, kemudian bodinya juga bagus, ya. Wah, itu poin yang sangat mencuri perhatian itu, ya. Di luar itu ya tentang konten, tentang apa yang Anda janjikan, apa yang Anda kampanyekan, gagasan-gagasannya itu kedua tuh. Yang penting penampilan dulu, karena sekarang ini kan dunia itu adalah dunia penampilan, ya. Jadi dunia pencitraan. Jadi citrakan Anda, selfie-kan Anda para capres itu terhadap hal-hal yang kaitannya dengan gaya hidup sehat, olahraga, kebugaran, makan yang sehat, itu poinnya sangat tinggi dalam pemilu tahun 2024 nanti.